Matius 25 ayat 14 sampai 30. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita menyimaknya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi dua, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta katanya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, ia membawa laba 5 talenta katanya. Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Itulah firman Tuhan yang perlu kita renungkan pada pagi hari, saudara. Yang berbahagia adalah kita yang sudah baca dengan firman Tuhan, tapi bukan sekedar baca dan dengar, melainkan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, apa sih kerinduan dari seorang yang bekerja di kantor atau dimanapun, saudara? Promosi, kan, saudara. Siapapun dia, apapun pekerjaannya. Setiap orang yang bekerja itu ingin dipromosikan, saudara. Ingin naik jenjangnya. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya, saudara? Apakah saudara menginginkan dipromosikan oleh Allah? Oh, pasti itu. Pasti dipromosikan, ya kan? Sama juga, saudara. Sama. Saya juga pengen dipromosikan oleh Allah. Dan saudara pun pasti, saudara, ingin dipromosikan oleh Allah. Tetapi ada perbedaan menyikapi promosi, saudara. Kenapa orang ketika ingin dipromosikan, tentu ada caranya, kan? Harus memikirkan pekerjaannya, harus berusaha sekuat tenaga, bekerja sebaik-baiknya, kan gitu.
Gak mungkin ada orang dipromosikan dengan pekerjaan yang semau dirinya sendiri. Makanya di pekerjaan itu ada yang disebut kondite kan saudara. Kalau konditenya baik, kemungkinan masyarakat dipromosikan. Itulah sebabnya orang berjuang loh saudara, datang pagi-pagi, pulang larut malam gitu kan. Tapi herannya, ketika ingin dipromosikan oleh Allah, sikap yang berbeda justru terjadi saudara. Kita ingin dipromosikan oleh Allah, tapi respons kita untuk promosi itu beda sekali dengan pekerjaan di dunia ini. Saya heran loh saudara, mohon maaf, jangan salahkan dalam. Orang yang kerja itu takut telat kan saudara. Kenapa? Itu kondisinya jelek gitu. Makanya ada toleransi dalam sebulan. Makanya orang pagi-pagi sudah bangun saudara, pagi-pagi sudah berangkat. Orang masih matahari belum nongol, dia sudah keluar dari rumah. Orang matahari sudah terbenam baru sampai di rumah. Dia bisa itu saudara. Tapi hanya untuk Tuhan terkadang dia bisa saudara. Saya nggak tahu bagaimana Anda menyikapi promosi dari Tuhan. Kalau untuk pekerjaan apapun dipertaruhkan saudara, ya kan? Tetapi terkadang untuk Tuhan, alah Tuhan maklumlah. Kenapa untuk pekerjaan kita nggak berkata seperti itu? Wahala bosku maklumlah. Gak bisa kan? Tapi untuk Tuhan kadang-kadang kita seperti itu. Tuhan tahulah, Tuhan ngerti. Makanya seringkali kita tidak dipromosikan oleh Tuhan saudara. Karena kalau mau dipromosikan oleh Tuhan, sikap kita harus sejalan dengan itu saudara. Jangan harap Tuhan promosikan kita, tapi kinerja kita di dalam Tuhan gak sesuai dengan kerinduan promosi itu. Jadi kalau saudara ingin dipromosikan oleh atasan saudara di kantor, tapi pekerjaannya sembarangan, jangan harap saudara. Malah dipecat. Itu yang terjadi pada hamba yang pertama. Lemparkan dia ke lautan api yang menyala-nyala. Dipecat saudara. Nah untuk itu saudara, mari perhatikan bagaimana menyikapi sebuah promosi. Berbeda sekali loh saudara, di kantor itu, di pekerjaan manapun, tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk dipromosikan. Tidak semua. Walaupun saudara mungkin ijazahnya S3, nggak otomatis saudara. Makanya di sana ada kompetisi saudara. Kalau saudara S1 lalu teman saudara S3 dalam jabatan yang sama, bisa saja dipromosikan, tapi kansnya sangat kecil. Dengan pengalaman yang sama, dengan masa kerja yang sama, tapi ijazah berbeda, kemungkinannya sangat kecil. Tetapi di dalam Tuhan saudara, Tuhan memberi kesempatan yang sama untuk dipromosikan. Gak peduli siapa kita, dan gak peduli apa latar belakang hidup kita saudara. Itu perbedaan yang pertama. Siapapun kita, makanya dikatakan hal kerajaan surga seumpama orang yang akan pergi, seorang pedagang, pengusaha yang akan pergi ke luar negeri, mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Saudara, siapapun kita, kalau kita sungguh adalah hamba Tuhan, di hadapan Tuhan, Allah ingin promosikan kita saudara. Nggak peduli apa pengalaman hidup kita. Karena setiap orang saudara memiliki pengalaman hidup yang tidak baik. Kita orang berdosa yang seharusnya masuk neraka, tetapi oleh karena anugerah Tuhan diberi kesempatan untuk dipromosikan. Tapi masalahnya bagaimana kita menyikapi sebuah promosi dari Tuhan. Nah kalau kita di pekerjaan kita bisa habis-habisan untuk mendapatkan promosi dunia ini. Kenapa untuk Tuhan nggak bisa saudara? Harusnya lebih bisa. Tetapi itulah masalahnya. Tergantung bagaimana kita menilai sebuah promosi. Nggak salah saudara-saudara mendapatkan promosi dari kantor dan pekerjaan saudara.
Itu adalah normal, saudara. Dan itu manusia sehat itu, saudara. Saya ingin menjadi pejabat di kantor. Gak apa-apa, gak salah. Bekerjalah untuk itu. Berjuanglah untuk itu. Lakukanlah apa yang bisa dilakukan untuk itu. Tetapi bagaimana Anda menyikapi promosi dari Tuhan? Adakah hal yang sama? Tergantung juga. Gak salah, saudara. Impikan promosi dari Tuhan. Rindukan promosi dari Tuhan. Tetapi bagaimana Anda menyikapi sebuah promosi dari Tuhan? Adakah kita juga memiliki sikap yang sama ketika kita impikan pekerjaan kita ada kenaikan pangkat, saudara? Saya heran, dari tahun ke tahun ada banyak orang Kristen gitu. Banyak sekali ya. Saja. Kalau terluka, tetap aja terluka. Kalau tersinggung, tetap aja tersinggung. Saya tidak berkata, saudara, kita langsung dewasa. Tidak. Tetapi ada promosi, ada kenaikan pangkat, saudara. Bukan berarti memang langsung jadi pejabat di kantor itu. Enggak, kan harus dimulai dari bawah memang. Makanya dikatakan kita menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa gitu kan. Tetapi ada banyak orang hari ini dan juga di kantor ini, dari mulai pertama datang masuk tukang ketik sampai pensiun pun tukang ketik, saudara. Dan itu juga terjadi dalam perjalanan hidup orang percaya. Datang pulang, datang pulang, datang pulang. Sudah puas dengan hanya datang dan pulang, saudara. Gak salah. Gak salah, saudara. Memang itu panggilan saudara. Tetapi Tuhan inginkan mempromosikan Anda. Jangan hanya datang dan pulang, datang dan pulang. Kan itu kan yang hanya menginginkan gaji itu kan. Udah puas dengan gajinya. Memang, saudara, bukan berarti soal gaji, bukan. Tapi ingatlah, kenaikan pangkat akan diikuti oleh kenaikan gaji, tapi bukan karena gaji, saudara. Bukan. Tapi ada satu, itu tadi bahwa aktualisasi diri untuk lebih dari yang kemarin. Itu kan pemahaman orang sukses itu. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Gitu kan? Tetapi ada banyak orang Kristen hari ini puas dengan gitu aja, saudara. Udahlah, nggak usah terlalu ngoyo atau ngoyo ya. Ngoyo ya. Kita kan bukan pendeta, kita kan bukan majelis, kita kan jemaat biasa. Saudara, yang dipercayakan itu, talenta itu bukan kepada para majelis dan pendeta penginjil, bukan, tetapi kepada hamba, katanya. Setiap kita ini hamba di hadapan Tuhan, dan Tuhan mempercayakan sesuatu. Artinya Tuhan ingin supaya kita dipromosikan, saudara. Mudah-mudahan tahun 2023 ini kita naik pangkat sebagai orang percaya. Amin. Berbeda dengan tahun 2022, saudara. Tetapi Tuhan inginkan tidak otomatis, saudara. Makanya ada sesuatu yang dilakukan oleh hamba itu untuk mau dipromosikan. Nah, bagaimana menyikapi sebuah promosi, saudara? Itu sangat penting. Apakah nantinya kita dipromosikan atau tidak? Tidak otomatis Tuhan angkat, saudara. Enggak. Kalau Anda mau diangkat oleh Tuhan tahun 2023 ini, sikapi promosi yang dari Tuhan ini secara benar, saudara. Bagaimana menyikapinya? Mari perhatikan ayat yang ke-16 tadi, saudara. Ayat 16. Frasa pertama aja, saudara. Segera pergilah hamba itu saja. Yang 2 talenta juga sama, ayat yang ke 17 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga. Artinya apa? Segera setelah mendapatkan talenta itu, 5 talenta, 2 talenta, ketika mereka mendapatkan talenta itu segera mengerjakannya, saudara. Ada kesungguhan, saudara. Ada komitmen. Ada satu keputusan yang jelas. Aku akan mempertanggungjawabkan kepercayaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama 5 orang yang mendapatkan talenta itu segera setelah mendapatkannya, mereka berjuang untuk mengembangkan
memperbanyak dan memperbanyaknya, saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau mendapatkan promosi dari Tuhan, jangan menjadi orang Kristen biasa-biasa. Orang Kristen yang hanya sekedar yang tahu orang Kristen, tapi ada antusiasme untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Makanya ketika engkau sekolah, kuliah, dan kerja, berbedalah dengan orang yang sekolah, kuliah, dan kerja yang tidak mengenal Tuhan. Tapi sebaliknya justru kebalik-balik, saudara. Ada sesuatu yang perlu kita perjuangkan dalam hidup ini. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf kalau sedikit mohon maaf. Ketika engkau ke gereja, ada antusiasme enggak dalam hidupmu? Ada enggak? Kalau engkau menginginkan promosi dari Tuhan, pasti ada, saudara. Bagaimana enggak baca Alkitab Anda? Seriuskah? Atau udah bolong-bolong ini? Ada yang tersinggung barangkali. Memang harus disinggung. Mumpung masih di awal tahun, saudara. Serius dengan Tuhan, saudara. Sekerasa sudah 5 dan 2 talenta, hamba yang memiliki 5 dan 2 talenta mendapatkan talenta itu segera pergi melakukan apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan 5 dan 2 talenta itu. Karena Tuhan menginginkan jangan 5, tinggal 5, 2 dan tinggal 2. Dan itu yang terjadi dengan 1 talenta, 1 tinggal 1, saudara. Bapak Ibu, kalau Anda sungguh yakin Anda adalah orang kepercayaan Tuhan, tentu Anda akan berjuang. Orang kepercayaan presiden, apa sih yang dilakukan orang dengan kepercayaan presiden? Berjuang, mau memenuhi kepercayaan itu kan, saudara. Allah mempercayakan Alkitab dalam hidup kita. Adakah keseriusan untuk baca ini, saudara? Nggak tahu nih, mumpung masih awal tahun ya. Seriuslah dengan Tuhan, saudara. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf, saudara. Yusuf itu budak di rumah Potifar. Dan kalau budak pada waktu itu nggak ada harganya, saudara. Nggak ada harganya. Apapun dilakukan untuk tuannya. Jadi dia anggap itu kalau budak itu adalah benda bergerak, itu aja. Tapi luar biasa, Potifar percaya sama Yusuf dan mempercayakan sesuatu sama Yusuf. Apa itu Yusuf? Bisa-bisa, saudara. Sehingga harta dari Potifar melonjak ketika Yusuf ada di rumah Potifar. Kenapa? Yusuf habis-habisan, walaupun dia tahu hasilnya itu Potifar bukan untuk dirinya sendiri. Tapi karena Yusuf tahu Potifar percaya sama aku dan mempercayakan sesuatu kepadaku, maka aku harus berjuang habis-habisan. Dan benar, saudara, Tuhan memberkati Yusuf. Tuhan memberkati Potifar karena Yusuf, bukan karena Potifar. Adakah kantormu diberkati karena engkau? Ada perusahaan di mana engkau bekerja diberkati karena engkau? Harus ada, saudara, karena engkau serius. Bukan sekedar karyawan di sana, bukan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seriuslah dengan Tuhan. Jangan seperti jemaat yang ada di Laodika di dalam kitab Wahyu, saudara. Panas enggak, dingin enggak. Maka Tuhan berkata, aku muntahkan engkau, katanya. Tuhan lebih suka kita jahat-jahat sekalian, saudara. Betul. Jelas Tuhan, ya ini hukuman akan dijalankan gitu kan. Tapi tanda kutip, Tuhan bingung, tanda kutip ya. Tuhan gak pernah bingung sih. Ini panas enggak, dingin enggak, mau diapain ya? Muntahin aja, katanya. Kalau mau dingin sekalian, kata. Kalau mau jahat sekalian. Tapi kalau mau baiklah sekalian. Kalau mau panaslah. Betul-betul mendidih, saudara. Jangan suam-suam kuku, nggak jelas. Kalau mau ibadah, ibadahlah yang sungguh kepada Tuhan. Jangan ada terkontaminasi dengan hal yang lain, saudara. Tahun ini bila kiranya tahun yang membuat kita semangat dengan Tuhan. Lebih dari 4 tahun 2022, saudara. Amin. Oh, sepi sekali suaranya. Karena enggak, saudara, ini mentahkan. Saudara bisa kasih dalam
Ada seorang yang bernama Zangda. Zangda ini adalah umur 10 tahun sudah. Zangda ini memiliki ayah yang sakit-sakitan, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sampai ibunya, istri dari bapaknya ini nggak kuat lagi, lalu ditinggalin itu suami dan anak yang 10 tahun itu. Nggak peduli gitu, mati-mati lah sekalian. Bayangin saudara, anak 10 tahun dengan bapak yang sakit-sakitan. Tapi luar biasa di anak yang 10 tahun ini, ketika kenyataan dia dapatkan ibunya tinggalkan dia dengan bapak yang sakit-sakitan, dia berjuang itu saudara, memelihara bapak yang sakit-sakitan itu, mengurus bapaknya. Memang Zangda yang umur 10 tahun ini tidak berkata, oh ini sebuah kepercayaan, enggak memang. Tapi kondisi itu membuat dia memikirkan bapaknya. Dia urus bapaknya, kalau mau buang air dia gendong. Gimana caranya umur 10 tahun mau bawa bapaknya ke, udah lumpuh soalnya. Bawa bapak toilet, memandiin bapaknya, lumpuh bapaknya. Diurus bapaknya sungguh-sungguh. Diobatin penyakitnya, karena obatannya di daerah mereka itu mahal, dia beli sendiri saudara. Satu saat dia harus nyuntik bapaknya. Gimana caranya? Suster aja kadang-kadang salah-salah kan saudara. Dia belajar saudara, bagaimana cara menyuntik orang sakit. Dengan umur 10 tahun dia beranikan diri suntik bapaknya saudara. Kenapa? Papaku harus hidup, papaku harus sembuh. Dia melakukan dengan sepenuh hati saudara. Sampai 5 tahun saudara. Bayangin, bukan 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan. 5 tahun dia urus bapaknya. Nah karena kejadian itu jadi gempar tuh anak terkenal. Ini di Tiongkok saudara. Terkenal di seluruh Tiongkok. Bangga nih anak, peduli banget gitu ya. Umur 10 tahun bapak sakit-sakitan. Bapaknya itu tetap hidup itu, nggak mati saudara. Umur 10 tahun bapak sekarat begitu mati itu saudara. Tapi karena perjuangan anak 10 tahun survive saudara. Akhirnya diundanglah dia dalam sebuah pertemuan besar di satu lapangan stadion saudara. Ribuan orang datang di sana untuk menghargai dia saudara. Disorot oleh televisi seluruh Tiongkok katanya. Nah pembawa acara berkata begini kepada dia, Zangda, mumpung ada banyak orang di sini, banyak pejabat, banyak pengusaha yang melihat engkau, menghargai engkau karena kegigihan mengurus papamu. Sekarang tiba waktunya, minta apa saja supaya didengar oleh banyak orang ini. Di sini dibuat pemirsa jutaan, mungkin ratusan juta, karena miliaran kan penduduk Tiongkok itu sudah. Permintaanmu apa Zangda? Apakah papamu mau diurus di rumah sakit yang terbaik? Atau rumahmu dibetulin? Atau apa Zangda? Ngomong aja, tinggal ngomong supaya didengar orang ini. Siap untuk melaksanakannya. Zangda mikir saudara, apa ya? Tiba-tiba dia ngomong, saya pengen mama pulang. 5 tahun ditinggal oleh ibunya, papanya sekarat. Dia tetap bilang, permintaanku hari ini ingin mama pulang. Itulah orang yang mempertanggungjawabkan kepercayaan saya, tidak memikirkan dirinya sendiri. Kan enak gitu kan? Rumah, mobil, lah itu yang dipikirkan orang yang tidak mempertanggungjawabkan kepercayaan, hanya memikirkan dirinya sendiri saudara. Ini waktu memikirkan diriku sendiri kan gitu. Lihat pejabat-pejabat di sana, katanya amanah, tapi kok korupsi? Karena memikirkan diri sendiri, saya bingung itu orang-orang korupsi itu saudara. Duit udah banyak, masa korupsi saudara? Apa sih gitu ya? Kalau karyawan bawahan yang susah, kayak kemarin saya lihat saudara, karena istri mau melahirkan nggak punya duit, akhirnya dia jambret handphone saudara. Orang mungkin masih makan, nanti hukumannya itu ringan gitu. Ini udah duit banyak, masa korupsi saudara? Tapi Zangda bilang, aku gak pengen apa-apa, aku pengen mamaku pulang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau adalah orang kepercayaan dan sungguh-sungguh melakukan kepercayaan itu, engkau tidak akan pernah memikirkan dirimu sendiri. Selain kepercayaan
ngurus papaku supaya aku nanti rumah ini bisa dibetul oleh orang. Enggak, saudara. Saya sering saksi dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang yang mempertanggungjawabkan kepercayaan dari Tuhan untuk dipromosikan tidak pernah berpikir untuk dirinya sendiri. Dilakukan kepercayaan itu aja, berjuang habis-habisan. Mari sebagai orang percaya, orang Kristen, saudara, lakukan apa yang bisa engkau lakukan sungguh-sungguh tanpa memikirkan yang lain. Kan berkat itu datang dengan sendiri, nggak pernah berpikir Zanda akan dihargai kan? Tapi datang dengan sendirinya, saudara. Datang dengan sendirinya. Kalau engkau memikirkan sesuatu pada dirimu sendiri, itu kan itu yang dilakukan. Kalau engkau berdoa di tikungan jalan, Tuhan nggak melakukan apa-apa lagi, karena engkau sudah mendapatkan itu pujian, kan gitu kan? Jadi lakukan sesuatu apapun yang bisa engkau lakukan sebagai wujud akan engkau mempertanggungjawabkan kepercayaan Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa embel-embel, saudara. Maka dengan sendirinya Tuhan juga akan bergerak. Jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan, saudara. Bapak Ibu, doa saya di tahun 2023 ini kita semakin sungguh dengan Tuhan. Bukan karena ada sesuatu yang kita